Polisi menangkap pelaku pembunuhan notaris asal Bogor. Satu pelaku merupakan sopir korban. Polisi masih menyelidiki dari motif di balik perampokan yang berujung pembunuhan. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Sroyo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik karena polisi yang datang jumlahnya cukup banyak. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi memintai keterangan saksi, keluarga korban, dan hasil olah tempat kejadian perkara. 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. 3 pelaku yang ditangkap segera dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pembunuhan notaris terungkap 1 hari setelah jasad korban ditemukan. 1 dari 3 pelaku pembunuhan adalah sopir korban. Polisi juga mengamankan 3 pelaku lain yang diduga sebagai penadah hasil kejahatan. Kami masih mendalami motif terkait pembunuhan korban berinisial SA. Namun, dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. 3 pelaku membunuh Syarifah Sidah Altas, notaris berusia 60 tahun, dan membuang jasad korban di Sungai Citarum. Ketiganya mengambil mobil dan 2 telepon genggam milik korban. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, nekat aksi pria curi pakaian dalam milik seorang janda dan anaknya terekam CCTV. Diduga pria tersebut sakit hati, ajakan nikahnya ditolak korban. Bahkan pelaku juga sempat mengambil foto anak korban yang tengah tertidur. Viral rekaman video kamera pengawas warga di Dusun Molekan, RT 01, Tirtosari, Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta pada 5 Juli 2025 pukul 03.42 dini hari. Dalam video, seorang pria yang mengenakan pakaian dan penutup kepala berwarna gelap jelas terlihat mengambil beberapa potong pakaian dalam di jemuran pada teras rumah. Tidak hanya itu, aksi nekatnya berlanjut dengan mengambil foto korban dan anak gadisnya yang tengah tertidur dalam kamar melalui celah jendela menggunakan ponsel. Berdasarkan video yang viral, Polsek Kretek dapat informasi sosok pelaku yang berhasil dikenali dari postur tubuh dan gerak-geriknya. Pelaku pria berinisial T alias Tio, warga Kecamatan Pundong, Bantul, Yogyakarta, ditangkap di rumahnya. Motif sakit hati, ajakan menikahi korban ditolak jadi penyebab aksi nekat pelaku. Sudah adanya jalin hubungan antara pelaku dan ibu korban. Nah, di sini si pelaku tidak mau diputus hubungan. Jadi pelaku ini memang masih punya rasa dengan korban yang akhirnya mencuri untuk mendapatkan perhatian. Langkah mediasi disepakati kedua belah pihak untuk berdamai dengan catatan pelaku tidak lagi menghubungi dan mengganggu keluarga korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, berbekal borgol, 3 pria mengaku polisi dan memeras warga di Kota Batu, Jawa Timur. Mereka ditangkap saat sedang asik pesta miras di warung remang-remang. 3 orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap dari salah satu warung remang-remang di Kota Batu, Jawa Timur. Saat ditangkap, ketiga pelaku Saiful Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu, pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang
damai sebesar 25 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Namun korban hanya bisa memberikan 20 juta rupiah dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasusnya ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ayus melaporkan. Pemirsa, warga sebuah desa di Jember resah lantaran adanya teror tuyul yang mengambil uang ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah. Warga akhirnya memasang banner untuk berhati-hati lantaran banyak tuyul berkeliaran. Warga Desa Lengkong, Kecamatan Umbul Sari, Jember memasang spanduk mengingatkan warga lain yang melintas untuk berhati-hati karena ada tuyul yang berkeliaran di daerah mereka. Kekesalan warga terkait teror tuyul karena banyaknya warga yang kehilangan uang hingga jutaan rupiah. Tidak jarang, uang hasil jualan bensin eceran hingga uang dari amplop hajatan ikut hilang dicuri tuyul. Hilangnya uang tidak secara langsung, tapi bertahap, mulai dari pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000. Warga bahkan mensiasati agar uang tidak hilang dengan rambut dan bawang putih. Kalau punya ibu itu udah ketemu, nak. Udah kehitung. Satu malam 50, 100.000. Satu minggu gitu, 1 minggu 2 kali hilangnya itu. Ditaruh di situ belum? Iya, memang kalau uang bensin tuh taruh sini. Habis orang bayar ya 100.000. Terus mau tarik gas sama ibu, taruh di meja sini. Ada ibu saya di sini. Nggak ada orang, pintunya tertutup. Uangnya hilang, nggak temu anunya itu. Nggak temu anunya. Iya, kalau maling kan diambil semua. Oh gitu. Iya. Totalnya berapa adanya? Punya Bu Anton 300, punya ini sebelah ini Andin 450, punya sebelahnya lagi Pak Dodi 300. Kapolsek Umbul Sari, AKP Fatur Rahman meminta warga menurunkan spanduk teror tuyul karena akan menimbulkan keresahan masyarakat. Terkait uang warga yang hilang, polisi akan menyelidiki lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 1 tahun 9 bulan terkunci dalam kamarnya. Petugas damkar harus membongkar paksa teralis besi saat mengevakuasinya. Tim rescue damkar berupaya mengevakuasi balita berusia 1 tahun 9 bulan yang terkunci di kamar di rumahnya di Jalan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berusaha terpaksa membongkar paksa besi teralis jendela rumah untuk dapat mengeluarkan bocah yang terus menangis itu. Setelah teralis terbuka, petugas kemudian masuk dan menyelamatkan bocah itu. Sebelumnya insiden terjadi saat sang ibu meninggalkan anaknya bermain di kamar untuk pergi ke toilet. Tanpa sadar, anaknya ternyata menutup dan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Tak lama kemudian, sang ibu mendengar tangisan anaknya dan panik saat mengetahui pintu terkunci. Dia pun akhirnya meminta bantuan kepada damkar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara nasib naas pemirsa dialami seorang bocah laki-laki yang mengalami kejang-kejang hebat dan terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat akan dilarikan ke rumah sakit oleh sang ibu. Beruntung 2 petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya yang ada di lokasi langsung memberikan pertolongan dengan membawa bocah ke rumah sakit sebelum kondisinya bertambah parah. Selamat pagi, melaporkan di jam 9.03 membantu pengguna jalan yang sedang kejang. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh 2 petugas PCR di Telantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bagdo Purwanto dan Brigadir Nukit Pramudo.
Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak, meminta tolong bahwa anaknya kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya, yaitu Bakdo dan Brigadir Nukit, kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian langsung mengantarkan anak dan juga pendamping, ya, 2 orang langsung menuju ke Rumah Sakit Atma Jaya di Pluit. Bocah malang ini telah ditangani tim medis rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah ruko lantai 3 berisi suku cadang kendaraan dan oli di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan dan oli di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api. Petugas juga mengerahkan skylift untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 2. Dari keterangan warga, api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang kemudian menjalar hingga ke lantai 3. Banyaknya material yang mudah terbakar serta oli membuat api cepat membesar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Iya, dari atas. Dari lantai berapa Pak yang kena Pak? Itu hampir semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Ini apa sih Pak yang kebakar Pak? Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena ruko dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah kapal penangkap ikan hangus terbakar di pelabuhan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa itu mengakibatkan 1 ABK terluka. Kapal penangkap ikan KM Timbul Barokah 1 ludes terbakar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari atau Pelabuhan Jonggor. Kebakaran itu membuat panik para ABK dan nahkoda. Mereka pun berupaya mengevakuasi kapal agar kebakaran tidak meluas. Akibat kebakaran, seorang ABK mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kebakaran berawal dari api yang muncul di buritan. Sebelum terbakar, kapal tersebut sempat diisi BBM. Kita tengok di rumah sakit kita jaga yang bersangkutan demikian. Ada berapa korban dan? Terus sementara baru 1 korban. Luka bakar dan? Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral ratusan warga berebut pakaian bekas seharga 10 ribuan di Cilegon, Banten. Promo baju harga ceban diunggah di media sosial. Warga yang mengantre tak hanya dari Cilegon, tapi juga dari luar Pulau Jawa. Warga menyerbu dan saling berebut untuk mendapatkan barang seperti topi, celana, kaos, hingga kemeja sesukanya di Cilegon, Banten hingga viral. Mereka berebut untuk mendapatkan barang pilihannya seharga Rp10.000 per satuannya. Sebelumnya pemilik toko sudah mengumumkan melalui media sosial sebagai promosi. Tak diduga, informasi ini tersebar hingga warga antri di depan toko sebelum dibuka. Warga mengaku sengaja datang ke toko untuk mendapatkan pakaian bekas berkualitas. Warga juga rela berdesak-desakan untuk memperoleh baju bekas pilihannya. Pemilik toko mengaku sengaja memanfaatkan media sosial dalam penjualan barang impor miliknya.
Bahkan banyak warga dari luar Pulau Jawa yang sengaja datang untuk membeli baju bekas. Sementara itu, penjualan baju bekas hingga kini masih ramai dibahas berkaitan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Para penggemar thrifting pro kontra dengan langkah pemerintah melarang impor baju bekas yang bisa berdampak dengan kebiasaan mereka membeli baju bekas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Selain wanita yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian meninggi. Ibu yang hendak melahirkan ini dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Selain ibu yang hendak melahirkan, sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi petugas lantaran kondisi banjir terus meninggi. Sebagian warga dievakuasi untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01. Sebagian warga dievakuasi untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu. Warga mengaku terpaksa mengungsi lantaran air yang semakin meninggi. Terlebih hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak siang hingga malam tak kunjung reda. Warga hanya berharap agar banjir bisa segera surut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ambil jalan pintas menuju rumah kerabat, seorang ibu dan anaknya terseret arus di Karangasem, Bali. Sementara itu seorang remaja tewas tersengat listrik di atap rumah saat main layangan di Cimahi, Jawa Barat. Warga mengevakuasi seorang ibu, Niluh Sutri Andiani, bersama anaknya Wayan Eka yang terseret arus sungai Pangkung Pinpitan di Desa Seraya, Karangasem, Minggu sore. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke puskesmas, namun tim medis menyatakan keduanya telah meninggal dunia. Sebelumnya korban terseret arus saat mencari jalan pintas menuju rumah kerabatnya. Jeritan korban sempat didengar oleh warga yang tinggal di sekitar sungai. Warga pun langsung berupaya menolong, namun naas keduanya sudah tak dapat bertahan. Usai dievakuasi, korban dibawa ke puskesmas Karangasem II dan dinyatakan telah meninggal dunia. Isak tangis pecah saat keluarga berdatangan menyaksikan kerabatnya yang sudah tak bernyawa. Itu ada air yang mengalir cukup deras. Nah ini kebetulan kedua korban mau melintas dari Serai Ubaya ke Serai Timur ke Gading, tetapi terhalang oleh air ini di pangkunya sehingga mengambil jalan alternatif atau jalan yang lebih kecil. Ternyata di sana juga arusnya deras sehingga kedua korban ini terseret. Kini kedua jenazah masih disemayamkan di RSUD Karangasem untuk menunggu proses pemakaman. Sementara petugas menghimbau warga agar tetap waspada mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban longsor dievakuasi tim SAR pasca banjir dan longsor di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban ada di tebing setinggi 15 meter. Petugas gabungan BPBD, tim SAR, TNI Polri, serta Damkar mengevakuasi 2 korban tertimbun longsor di salah satu villa di Kampung Sukatani, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan setelah pencarian selama 12 jam oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dari keterangan saksi, pemilik villa beserta keluarga besarnya yang berjumlah 13 orang warga Jakarta sedang berlibur saat bencana itu terjadi. Dari sore pas jam 8 itu ponakannya 2 yang sekarang meninggal ya, saudara Jerry sama Robin ya. Usia sekitar? Usia 27-an lah ya, di bawah 30. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu tebing longsor menimbun 5 orang dan hanya 3 yang selamat. Sebelumnya hujan deras di kawasan puncak memicu banjir dan tanah longsor. Tercatat ada 3 orang korban tewas dan 3 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi dahsyat. Tinggi kolom abu mencapai 18 km dengan disertai hujan pasir.
Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulang Gintang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meletus dahsyat pada pagi tadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan, gunung api ini meletus hebat dengan melontarkan kolom abu setinggi 18 km di atas puncak. Erupsi disertai dengan suara dentuman kuat dan awan panas 5 km ke arah utara dan timur laut. Status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki kini mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung tersebut. Bila turun hujan dengan intensitas tinggi, ancaman banjir lahar dapat menerpa beberapa daerah. Ke informasi lainnya pemirsa, Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam atau DPW Gertasi Banten resmi dilantik. Pelantikan ini turut dihadiri Andi Yuslim Patawari, Sekjen dari Partai Perindo yang juga sekaligus Ketua Harian Gertasi. Penyerahan berkas dan pembacaan SK kepengurusan oleh Ketua Harian Gertasi yang juga Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, menjadi pertanda disahkannya jajaran Dewan Pengurus Wilayah Gertasi Banten. Pelantikan yang mengusung tema kebangkitan petani Banten menuju Indonesia swasembada ini sebagai upaya memperkuat sektor pertanian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain itu, dengan hadirnya pengurus wilayah yang baru ini diharapkan dapat mengembalikan kesejahteraan para petani dengan sistem yang adil dan berbasis syariah. Sehingga dengan menggabungkan semua potensi sebagai anak bangsa, kita mendukung program pemerintah dan terlibat aktif di dalam program-program pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan mendukung instansi terkait. Keberadaan Gertasi juga memberikan manfaat serta kontribusi besar bagi para petani dan generasi muda di Provinsi Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ke informasi hiburan pemirsa, untuk mengisi liburan sekolah, Anda bisa mengajak buah hati Anda menghabiskan waktu bersama. Salah satu wahana hiburan keluarga di Bekasi ini bisa menjadi pilihan. Berkonsep family friendly, di tempat ini tak hanya anak-anak yang bisa bermain, tetapi juga orang dewasa bisa bermain seru-seruan. Pemirsa, kalau ngomongin playground atau wahana permainan di Jabodetabek ini memang selalu ada yang baru dan menarik. Nah, salah satunya adalah playground yang mau saya datengin ini. Nah, seperti apa keseruannya? Ikut saya, let's go! Wahana permainan di pusat kota Bekasi ini menjadi incaran baru bagi pengunjung menghabiskan waktu bersama keluarga. Mengusung konsep Family Entertainment Center, beragam permainan menarik disediakan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Salah satunya Climb Up di area Wonderland, seru dan memacu adrenalin. Pengunjung ditantang mengatur strategi demi menggapai puncak di ketinggian 12 meter. Seru banget. Seru banget tapi capek, tapi patut untuk dicoba. Climb Up panjat dinding ini. Saya lemes, tapi saya mau coba permainan lagi. Sambil menunggu orang dewasa bermain, anak-anak bisa seru-seruan di area sandpool atau kolam pasir untuk melatih sensori dan motorik si kecil. Wah, pemirsa, salah satu permainannya di sini adalah area sandpool. Ini area yang cocok banget untuk anak-anak karena saya main sama anak-anak ini, mainin pasir, dan ini juga bisa melatih motorik dari anak-anak. Wahana permainan di Adventureland dan Fun Cart menanti menjelajah permainan sport activity, permainan ketangkasan hingga permainan arcade. Pengunjung bebas dan aman bermain. Permainan jembatan tali, go-kart, mandi bola, claw machine boneka, bowling hingga permainan air coaster tersedia. Rasanya tak ingin pulang. Ada trampolin, ada manjat-manjatan, ada rintangan-rintangan gitu. Seru, tapi agak nabrak-nabrak dikit. Ada trampolin, manjat tebing, terus Ninja Warrior, Flying Fox, apa
aku main capitan boneka, main koin, sama yang ambil gantungan kunci. Susah, seru. Konsep family friendly menjadikan playground terbesar di Bekasi ini jadi pilihan untuk dikunjungi bersama keluarga di libur akhir pekan. Dari Bekasi, Amrina Rinda, Irian Syawahudi, Ayus melaporkan. Aksi getok parkir di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Juru parkir ilegal tersebut meminta tarif Rp20.000 dengan memberikan karcis palsu agar bisa parkir di bahu jalan. Terus kita parkir, terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya. Ini neng, sana bayar dulu langsung, sana 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, itu salah. Kita teh mau ibadah, kenapa kamu mempersulit, memanfaatkan, tahu nggak si tukang parkir teh? Iya teh memang kumaha, resmi kumaha. Ini kalau mau lapor kasar ke Pak Dedi kumaha, iya harus ditindaklanjuti atuh. Parkiran liar kayak gini paling kita parkir juga paling lama setengah jam sampai beres Jumatan, terus kita langsung pergi 20.000. Video kekecewaan seorang warga Bandung ini viral di media sosial. Pengunggah meluapkan kekesalannya karena merasa dipalak oleh seorang juru parkir liar. Saat hendak melaksanakan salat di sebuah masjid di kawasan Asia Afrika Bandung, tiba-tiba seorang juru parkir liar menodongkan karcis kepada pemilik kendaraan dan meminta tarif sebesar Rp20.000. Korban menduga juru parkir memberi karcis palsu untuk parkir di bahu jalan. Terus kejadian kemarin atau tadi itu yang digunakannya adalah karcis buatan sendiri, bukan dikeluarkan oleh Brun Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi terima kasih atas laporannya dan kami akan tindak lanjuti dengan kejadian itu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Aparat mengimbau agar warga dan wisatawan yang datang ke Kota Bandung agar parkir di area resmi untuk menghindari aksi pemerasan dari juru parkir liar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 warga negara asing asal Amerika Serikat diamuk massa usai menabrak seorang pengendara motor di Denpasar, Bali. Sementara di Bandung, aksi getok parkir ilegal viral di media sosial. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Raya Antasura, Denpasar, Bali. Usai mobil yang dikemudikan oleh 2 WNA asal Amerika menabrak seorang pengendara motor dan kabur. Warga yang kesal terus mengejar pelaku sambil sesekali merusak kendaraan pelaku. Diduga panik, penabrak terus tancap gas hingga beberapa kali menabrak pengendara motor lainnya. Pelarian pelaku terhenti setelah terjebak di kawasan bypass Ida Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar. 2 orang warga negara asing yang berada di dalam mobil pun hampir diamuk warga. Beruntung tak lama berselang, petugas dari Polres Gianyar datang ke lokasi dan langsung mengamankan kedua WNA untuk pemeriksaan lebih lanjut.